Dua vektor gaya besarnya sama, yaitu 16 Newton, ditunjukkan seperti pada gambar. Resultan kedua vektor tersebut adalah titik-titik. Perhatikan pada gambar ini terdapat vektor F1 dan vektor F2. Vektor F1 berhimpit dengan sumbu X dan vektor F2 membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X. Diketahui besar vektor F1 dan F2 sama, yakni 16 Newton, maka kita dapat tuliskan F1 sama dengan F2 sama dengan 16 Newton. Selanjutnya sekarang kita akan proyeksikan vektor F1 dan F2 terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita mulai dari vektor F1. Pertama kita cari dulu F1X. Karena berhimpit dengan sumbu X, maka besar vektor F1X sama dengan nilai dari vektor F1 itu sendiri, yakni 16 Newton. Kemudian F1Y, karena berhimpit dengan sumbu Y, maka nilai dari F1Y nya sama dengan 0. Selanjutnya yang kedua, kita akan cari vektor F2, proyeksi vektor F2 terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan, karena vektor F2 membentuk sudut 60 derajat, kita proyeksikan terhadap masing-masing sumbu, maka F2X berada pada sumbu X negatif dan F2Y berada pada sumbu Y positif, sehingga untuk F2X sama dengan, karena berada pada sumbu X negatif, kita beri tanda negatif. Kemudian besar dari vektor F1 sendiri adalah 16 Newton. Karena F2X berada pada samping sudut 60 derajat, maka kita bisa gunakan perbandingan kosinus, maka min 16 cos 60 derajat sama dengan min 16 dikali cos 60 derajat, nilainya adalah setengah, maka kita peroleh min 16 kali setengah, hasilnya adalah min 8. Kemudian untuk F2Y, karena hasil proyeksinya berada pada sumbu Y positif, sehingga 16 kita gunakan perbandingan sinus, karena F2Y sejajar dengan sisi di depan sudut 60 derajat, maka kita bisa tuliskan 16 sin 60 derajat sama dengan 16 sin 60 derajat adalah setengah akar 3, maka kita peroleh 8 akar 3. Selanjutnya kita akan cari sigma dari Fx dan sigma dari Fy sendiri. Sigma Fx sama dengan F1x ditambah F2x sama dengan, kita jumlahkan F1x 16 ditambah F2x, nilainya adalah min 8, maka kita peroleh hasilnya sama dengan 8. Kemudian sigma Fy sama dengan F1y ditambah F2y sama dengan 0 ditambah 8 akar 3, maka kita peroleh 8 akar 3. Dengan demikian besar resultannya kita bisa tulis F sama dengan, atau besar F sama dengan akar dari sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 8 akar 3 kuadrat. Kita operasikan, kita peroleh 64 ditambah 192, maka diperoleh hasil, kita jumlahkan 64 ditambah 192 sama dengan 256. Akar dari 256 sama dengan 16, maka kita peroleh besar atau resultan dari kedua vektor tersebut adalah 16 Newton. Atau kita juga bisa gunakan cara yang kedua, perhatikan F1 dan F2 mengapit sudut theta. Nah, tetanya ini kita cari dulu. Perhatikan besar sudut berpelurus adalah 180 derajat.
karena sudah ada 60 derajat, maka sisa atau sudut apit dari F1 dan F2 tinggal kita kurangi 180 dikurangi 60, hasilnya adalah 120 derajat. Tinggal selanjutnya kita gunakan rumus resultan dari penjumlahan dua vektor yang mengapit sudut tertentu. Maka besar resultannya atau besar F sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 kali F2 cos theta. Cos theta-nya adalah 120 derajat. Sama dengan tinggal kita input nilai-nilai yang tersedia, berarti 16 kuadrat ditambah 16 kuadrat karena F1 sama dengan F2 ditambah 2 kali 16 dikali 16, nilai dari cos 120 derajat sama dengan minus cos 60 derajat atau sama dengan min 1/2. Kemudian kita sederhanakan, kita coret 2-nya, maka min dikali 16 kali 16 hasilnya adalah min 16 kuadrat. Kita tulis ulang, berarti 16 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Selanjutnya 16 dikali 16 adalah 16 kuadrat dikali negatif 1, maka kita peroleh bentuk min 16 kuadrat. Kita coret, maka diperoleh hasil akhir adalah akar dari 16 kuadrat. Akar dari 16 kuadrat sendiri adalah 16 Newton. Maka kita dapatkan jawaban yang sama, yakni 16 Newton. Jawabannya adalah D. Diketahui vektor P1 sama dengan 21-an dan vektor P2 sama dengan 21-an. Besar resultan kedua vektor tersebut adalah titik-titik. Perhatikan gambar berikut. Diketahui di sini vektor P1 membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X dan vektor P2 membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X negatif. Perhatikan karena vektor P1 dan P2 berpangkal sama dan membentuk sudut tertentu, kita dapat gunakan rumus langsung seperti pada soal nomor 5. Karena sudut berpelurus besarnya adalah 180 derajat, maka sudut apit antara vektor P1 dan P2 dapat kita cari. Tinggal kita kurangi 180 derajat dikurangi 30 derajat dan ditambah 30 derajat, maka kita peroleh 180 derajat dikurangi 60 derajat sama dengan 120 derajat. Dengan demikian, besar resultan kedua vektor ini sama dengan akar dari P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah 2 kali P1 kali P2 cos theta. Theta di sini kita lihat sudut apitnya adalah 120 derajat. Kita input atau substitusikan, maka 20 kuadrat ditambah 20 kuadrat ditambah 2 dikali 20 dikali 20 cos 120 derajat besarnya adalah sama dengan min cos 60 derajat atau nilainya sama dengan min 1/2. Tinggal kita hitung 20 kuadrat kemudian ditambah 20 kuadrat, ini kita sederhanakan, kemudian 20 kali 20 kuadrat dikali negatif 1, kita peroleh min 20 kuadrat. Ini bisa kita coret, kita peroleh bentuk akhir adalah akar dari 20 kuadrat. Ini sama dengan 20 satuan, sehingga jawabannya adalah B. 3 buah gaya bekerja pada sebuah benda seperti pada gambar berikut ini. Perhatikan di sini terdapat 3 gaya. Gaya yang pertama besarnya adalah 4 Newton, kemudian ada 3 Newton, dan terakhir adalah 4 Newton. Kita misalkan gaya pertama sebagai F1, kemudian gaya kedua sebagai F2, kemudian gaya 3 sebagai F3. Selanjutnya kita akan cari proyeksi dari vektor F1, F2, dan F3 ke masing-masing sumbu X dan sumbu Y. Pertama kita akan mulai dulu dari vektor gaya F1. F1X. Sekarang perhatikan untuk mencari F1X, kita lihat F1X kita proyeksikan ke sumbu X positif.
Kemudian kita proyeksikan juga terhadap sumbu Y, maka kita peroleh nanti di sini ada F1Y. Sudut yang dibentuk oleh vektor F1 dan sumbu X, karena besar sudut siku-siku adalah 90 derajat, maka besar sudut apit F1 dengan sumbu X adalah 60 derajat. Dengan demikian F1X sama dengan F1 cos 60 derajat. F1 nya nilainya adalah 4, kemudian cos 60 nilainya adalah 1/2, maka 4 dikali 1/2 sama dengan 2 Newton. Kemudian untuk F1Y, maka F1 sin 60 derajat, maka sama dengan 4 dikali sin 60 derajat nilainya setengah akar 3, maka tinggal kita kalikan, kita peroleh hasil 2 akar 3 Newton. Selanjutnya sekarang kita beralih ke vektor F2. F2X. Perhatikan karena vektor F2 berhimpit dengan sumbu Y, maka nilai dari F2X adalah 0. Kemudian F2Y karena berhimpit dengan sumbu Y dan besarnya adalah 3 Newton, maka nilai F2Y sama dengan 3 Newton. Sekarang kita perhatikan vektor F3. Kita proyeksikan vektor F3, maka terhadap sumbu X kita peroleh F3X dan berada pada sumbu X positif. Kemudian kita proyeksikan pada sumbu Y, maka berada pada sumbu Y negatif. Kita mulai dulu dari F3X. F3X sama dengan F3 cos 60 derajat. Besar sudut apitnya adalah 60 derajat, maka F3 cos 60 derajat. Kita hitung F3 besarnya adalah 4, kemudian cos 60 nilainya adalah setengah, 4 kali setengah sama dengan 2 Newton. Selanjutnya F3Y, karena berada pada sumbu Y negatif, maka kita beri tanda min F3 sin 60 derajat. Berarti min F3 berarti min 4, sin 60 adalah setengah akar 3, sama dengan kita operasikan, kita peroleh min 2 akar 3 Newton. Sekarang kita cari sigma masing-masing untuk Fx dan Fy. Sigma Fx maka F1x ditambah F2x ditambah F3x sama dengan 2 ditambah 0 ditambah 2 sama dengan 4. Kemudian sigma Fy, F1y ditambah F2y ditambah F3y sama dengan F1y nilainya adalah 2 akar 3, kemudian ditambah F2y nilainya sama dengan 3, kemudian F3y nilainya min 2 akar 3. Ini kita operasikan, maka kita peroleh nilai dari sigma Fy sama dengan 3. Dengan demikian, maka besar resultan dari vektor gaya ini R sama dengan, bisa kita hitung dengan akar F sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 9 sama dengan akar 25 sama dengan 5 Newton. Maka kita peroleh besar resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 5 Newton. Dua vektor perpindahan sama besar yakni S meter. Jika resultan kedua vektor perpindahan tersebut besarnya juga sama yakni S meter, pertanyaannya sudut antara kedua vektor tersebut adalah titik-titik. Kita misalkan vektor perpindahannya kita beri simbol sama dengan P. Dari informasi soal diketahui dua vektor perpindahan sama besar, maka di sini ada dua vektor
P1 yang besarnya sama dengan vektor P2, yakni S meter. Selanjutnya diketahui bahwa resultan kedua vektor perpindahan tersebut adalah S meter, berarti resultannya sama dengan juga S meter. Pertanyaannya adalah sudut apitnya atau sudut antara kedua vektor ini, kita misalkan theta, tetanya sama dengan titik-titik. Kita bisa gunakan langsung rumus resultan kedua buah vektor yang mengapit sudut tertentu. Resultan sama dengan akar dari P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah 2 kali P1 kali P2 cos theta. Resultan besarnya sudah kita ketahui di soal, yakni S meter, sama dengan P1 dan P2 juga S meter, maka S kuadrat ditambah S kuadrat ditambah 2 kali S dikali S cos theta. Kemudian kedua ruas kita kuadratkan, maka kita peroleh S kuadrat sama dengan ruas kanan, karena kita kuadratkan maka akarnya hilang. Selanjutnya S kuadrat ditambah S kuadrat jadinya adalah 2S kuadrat. Kemudian ditambah 2 kali S juga 2S kuadrat cos theta. Kita pindah ruas 2S kuadrat ke sebelah kiri, maka kita peroleh S kuadrat dikurangi 2S kuadrat, kita peroleh min S kuadrat sama dengan 2S kuadrat cos theta. Kemudian S kuadratnya kita coret, maka kita peroleh min 1 sama dengan 2 cos theta, atau dengan kata lain cos theta sama dengan min 1 bagi 2 atau min 1/2. Dengan demikian theta sama dengan arc cos dari negatif setengah. Artinya kita akan mencari besar sudut theta yang nilai cosnya adalah min setengah. Cos yang bernilai negatif ada di kuadran kedua dan cos yang bernilai setengah adalah 60 derajat. Maka theta ini sama dengan, karena nilai cos 60 derajat sama dengan 1/2 dan cos negatif berada di kuadran kedua, di mana di kuadran kedua nilai cos ini nilainya adalah negatif dengan rumusan 180 derajat min alfa. Dengan demikian besar tetanya sama dengan 180 derajat min alfa. Alfanya ini bisa kita ambil 60 derajat. Maka dengan demikian besar theta sama dengan 120 derajat. Jawabannya adalah E.